Kakek ini pun mengutarakan satu hal yang membuat Roni ini benar-benar kaget. Warung iki dibuka wis suwi le ke zaman kerajaan Mataram kuno lho. Nah, ketika Roni ini terbangun karena banyak sekali suara, ini seperti riuh keramaian. Loh, ini apa kok ramai sekali? Padahal tadi sepi. Batin si Roni dari dalam tenda gitu kan. Tadi kan sepi, tidak ada apapun. Ini kok udah ramai banget kayak ada pasar malam. Nah, akhirnya Roni pun membuka pintu tendanya. Ketika dibuka, Roni ini kaget luar biasa. Jadi di pasar Pubra ini banyak sekali seperti orang-orang yang sedang berkerumun di tengah keriuhan itu, seperti ada orang-orang ini sedang bertransaksi jual beli. Jadi layaknya seolah-olah itu adalah sebuah pasar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, di kesempatan kali ini, di episode pertama di tahun 2024, ada satu kiriman cerita yang sangat menarik dari satu rencang kita bernama Roni. Jadi Mas Roni ini menceritakan tentang pengalaman hidupnya sampai pada akhirnya Mas Roni ini mendaki ke Gunung Merapi via Selo. Dan sampailah dia ini di Pasar Pubra. Jadi seperti yang kita tahu, Pasar Pubra ini lebih dikenal dengan pasar setannya Gunung Merapi. Nah, di sana Mas Roni ini mengalami satu kejadian mistis yang sangat di luar nalar, sangat-sangat luar biasa mistis. Dan kejadian yang dia alami di sana itu pada akhirnya benar-benar merubah hidupnya. Baik, kira-kira seseru apa dan seseram apa kisah dari Mas Roni ini ketika mendaki di Gunung Merapi via Selo dan mengalami kejadian di Pasar Pubra. Baik, sebelum kami menuturkan lebih jauh apa yang sudah dituturkan Mas Roni kepada kami, sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami sampai di tahun 2024 ini. Adalah pencapaian yang sangat luar biasa bagi kami, karena semuanya ini adalah berkat rencang-rencang semua. Tanpa rencang-rencang semua, saya dan tim saya ini bukan apa-apa. Sekali lagi kami banyak mengucapkan terima kasih yang sudah subscribe, sudah like, komen, share video-video dari channel kami. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Baik, tanpa berlama-lama, segmen pengalaman pendakianmu kita mulai. Luputo bilai kabeh jin setan datan purun. Jadi kisah ini berawal di tahun 2007. Pada waktu itu di Yogyakarta, satu rencang kita ini bernama Roni. Jadi sebelum kami menuturkan pendakian dari Mas Roni ini di Gunung Merapi, sedikit kami tuturkan mengenai latar belakang dari Mas Roni ini. Jadi Mas Roni ini adalah anak sematawayang dari sepasang suami istri. Bapak ibu Mas Roni ini hidup dengan cukup sederhana. Bapaknya ini adalah seorang kuli panggul di pasar tradisional, di satu pasar tradisional yang ada di sekitaran Yogyakarta, dan ibunya adalah buruh cuci pakaian di rumah-rumah para tetangganya yang notabene ini agak mampu secara ekonomi. Nah, semenjak Mas Roni kecil, Mas Roni ini memang sudah dididik dengan sangat baik oleh kedua orang tuanya, dari mulai akhlak, sikap, perilaku, bahkan dasar-dasar agama ini yang sangat kuat. Jadi Mas Roni ini tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat 5 waktu. Itu yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya kepada diri Mas Roni semenjak kecil. Jadi ketika Mas Roni duduk di bangku SD,
Mas Roni pun sudah sangat rajin sholat 5 waktu dan sering datang ke musola, ke surau untuk melaksanakan sholat berjamaah ketika waktu di rumah, ketika maksudnya tidak di sekolah gitu. Nah, waktu duduk di bangku SD itu ada satu momen ketika Mas Roni ini sedang duduk-duduk di depan rumahnya bersama bapaknya. Mas Roni ini sempat berucap kepada bapaknya, "Pak, besoknya aku gede, aku pengen dadi wong sing sukses yo Pak. Pengen dadi wong sing sugih, ben iso bantu tonggo-tonggone dhewe yo Pak, sing uripe payah." Nah, bapaknya ini cuma tersenyum. Jadi pada waktu itu Mas Roni ini bilang, "Pak, kalau aku nanti besar, aku pengen jadi orang sukses Pak. Pengen menjadi orang yang kaya agar bisa membantu tetangga-tetangga ini yang kesusahan." Jadi pada waktu itu bapaknya tersenyum. Bapaknya cuma mengelus rambutnya Roni sambil dicium Roni ini keningnya oleh bapaknya. Jadi bapaknya ini benar-benar pada waktu itu menurut penuturan Mas Roni merasa bangga gitu loh dengan Mas Roni. Nah, setelahnya waktu ini terus berjalan. Jadi Mas Roni ini pun benar-benar hidup dalam kesederhanaan dengan kedua orang tuanya. Jadi Roni ini tidak punya rasa yang iri ataupun apa kepada teman-temannya. Jadi ketika teman-teman sebayanya ini punya mainan baru atau punya sesuatu yang sedang bisa dikatakan update pada waktu itu, Roni ini tidak punya. Tapi Roni ini tidak punya rasa iri. Justru Roni ini seringkali membantu bapaknya ketika bapaknya ini juga sering bikin seperti kandang burung di rumahnya, lalu dibawa ke pasar sekalian berangkat manggul gitu di pasar tradisional. Roni ini sering bantu bikin kandang burung. Ibunya kadang yang membawa setrikaan dari para tetangganya ini ke rumahnya. Roni juga kadang ikut yang kelempiti, jadi melipat-melipat baju para tetangganya yang dibawa pulang oleh ibunya. Jadi Roni ini ketika kecil SD ini sangat rajin. Nah, sampai pada satu momen ketika Roni ini duduk di kelas 2 SMP, ibunya ini mengalami sakit yang cukup parah. Jadi sakitnya ini batuk yang terus-terusan gitu. Sampai pada akhirnya ibu dari Roni ini pun meninggal dunia karena sakit itu dan hanya dibelikan obat-obat sederhana dari warung. Karena pada waktu itu mau beli obat ini enggak punya uang. Ya, uang hanya cukup untuk makan lah. Akhirnya dimakamkanlah jenazah dari ibu Roni ini. Jadi pada waktu itu Roni ini benar-benar sedih kehilangan sosok ibunya, karena Roni ini selalu menganggap kalau ibunya ini adalah pokoknya sosok yang nomor satu gitu di dalam hidupnya. Jadi kalau ada apa-apa, ada masalah pekerjaan di sekolah, PR atau apapun itulah, dia ini selalu ngobrol dulu dengan ibunya, disampaikan kepada ibunya, lalu ibunya ini pasti memberikan solusi-solusi dengan sangat bijaksana. Maka dari itu Roni ini benar-benar kehilangan sosok ibunya. Sampai pada akhirnya Roni ini kan hidup dengan bapaknya. Jadi cuma berdua. Jadi bapaknya ini semakin keras dalam mencari biaya lah untuk melanjutkan hidup, karena biasanya kan juga dibantu oleh sosok ibunya sebagai buruh cuci. Ketika ibunya tidak ada, ini kan pemasukan harus lebih banyak gitu bapaknya nyari. Jadi bapaknya ini seringkali juga lembur-lembur gitu di pasar sampai malam hari, dan Roni ini pun masih tetap tetap nurut gitu sama bapaknya. Dia jaga rumah, dia bersih-bersih di rumah, dan pokoknya ketika bapaknya pulang, Roni ini pengen kalau bapaknya ini sudah istirahat saja sesampainya di rumah gitu loh, jangan megang apa-apa lagi, karena Roni benar-benar tahu bapaknya ini sudah bekerja sangat keras. Nah, pada suatu malam bapaknya ini mengajak Roni ini untuk ngobrol. Jadi pada waktu itu ketika Roni duduk di kelas 2 SMA, ngajak ngobrol, bahwasanya bapaknya ini sempat berpesan, "Le, pokoknya nek misal bapak ora ono, pesan bapak mung siji tok ya Le. Ojo pernah ninggal sholat 5 waktu." Jadi bapaknya Roni ini berpesan, kalau bapak udah ndak ada nanti, bapak cuma pesan satu hal, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu.
itu saja sebagai pondasi hidup kamu. Nah, pada waktu itu Roni cuma mengaku, nggih Pak, kok Bapak sanjange kados niku, kok Bapak bilangnya seperti itu. Ya ndak apa-apa, kan umur orang itu ndak ada yang tahu. Jadi pada malam itu Roni ini merasa, kalau bahasa Jawanya ini seperti mekasi, seperti bapaknya ini seperti berpamitan gitu loh. Roni itu merasa seperti itu, benar-benar merasa bapak kok seperti berpamitan. Nah, pada waktu itu memang bapaknya sudah cukup sering sakit-sakitan gitu loh memang. Sampai pada akhirnya Roni kan berasumsi bapak kok seperti pamitan ya, seperti mekasi. Jadi Roni ini sempat kepikiran. Nah, 1 minggu kemudian ketika Roni ini sedang di sekolah, jadi sedang belajar di kelas, ada satu guru dari BK, bimbingan konseling ini menuju ke kelasnya Roni. Roni ini pun dipanggil. Roni pun mengikuti guru BK tersebut untuk menuju ke ruangannya. Ketika sampai di ruangan pun ditutup. Guru BK ini namanya Bu Sri. Beliau ini menyampaikan bahwasanya bapak dari Roni ini mengalami satu kecelakaan di pasar ketika sedang bekerja. Nah, gurunya ini menyampaikan hal itu, akan tetapi gurunya juga belum mengetahui persis pada waktu itu bapaknya dari Roni ini kecelakaannya karena apa. Nah, akhirnya Roni pun diizinkan untuk pulang lebih awal dari teman-teman yang lain. Roni pun langsung bergegas menuju ke rumah. Nah, sesampainya di rumah ternyata bapaknya ini tidak ada di rumah. Roni pun menuju ke pasar tempat bapaknya ini bekerja, di satu pasar tradisional yang ada di sekitaran Jogja itu. Nah, ketika Roni ke sana, jadi suasananya ini ramai, sudah ada ambulan di situ. Nah, ketika Roni ini menghampiri keramaian tersebut, benar saja itu adalah bapaknya. Jadi bapaknya ini sudah ada di satu seperti dipan lipat yang dibawa oleh ambulan tersebut, dan bapaknya ini sudah meninggal dunia. Jadi pada waktu itu Roni ini benar-benar sedih, dan penjelasan dari medis ambulan itu, dari orang-orang pasar yang ada di sekitar situ, teman-teman bapak dari Roni ini, bapak Roni sebenarnya tidak mengalami kecelakaan, akan tetapi ketika sedang manggul beras itu tiba-tiba jatuh dan seperti kejang. Dan penjelasan dari pihak medis ternyata bapak dari Roni ini mengalami serangan jantung. Nah, pada momen itu Roni ini benar-benar merasa hidupnya ini benar-benar hancur. Dia ini benar-benar seperti orang yang frustrasi, tertekan karena ketika SMP dia sudah kehilangan sosok ibunya, dan ketika SMA kelas 2, hampir kelas 3 dan sebentar lagi lulus, Roni ini harus kehilangan sosok bapaknya. Nah, Roni ini pun kembali ke rumah bersama dengan jenazah bapaknya. Jenazah bapaknya pun dirumati di rumahnya oleh para tetangganya. Roni juga ikut merumati. Setelahnya jenazah bapaknya ini pun dimakamkan di sebelah makam dari ibu Roni. Jadi bersebelahan di TPU, tempat pemakaman umum yang ada di kampung mereka. Nah, acara tahlil pun digelar karena pada waktu itu Roni ini tidak punya biaya yang banyak gitulah. Biaya cuma hasil tabungannya sedikit dan peninggalan dari bapaknya yang tidak seberapa. Tetangga-tetangga pun membantu dari kas desa ini untuk mengadakan tahlilan. Jadi seperti duka untuk mengadakan tahlilan, untuk bikin teh, untuk membeli rokok dan lain sebagainya. Jadi Roni ini merasa berterima kasih kepada tetangga-tetangganya karena sudah baik. Nah, tetangga ini baik terhadap Roni karena mereka ini tahu kalau Roni ini benar-benar anak yang soleh. Sering ke surau, sering ke masjid, ke musola, sering pula walaupun masih SMA, sudah aktif di kegiatan Karang Taruna, berkumpul dengan warga. Jadi Roni ini benar-benar sosok yang disukai lah di kampung mereka itu. Nah, singkat cerita, setelah meninggalnya bapak dari Roni ini benar-benar hidup dengan penuh kebimbangan. Jadi Roni ini mengalami satu dilema di mana dia akan melanjutkan sekolah atau akan keluar sekolah. Jadi pada waktu itu sudah kelas 2 SMA. Kalau tidak dilanjutkan ya eman sayang. Kalau dilanjutkan aku dapat biaya mana? Jadi Roni ini benar-benar dilema. Roni ini sempat berpikir akan meminta bantuan, memohon bantuan kepada saudara dari pihak bapak ataupun ibunya. Akan tetapi niat tersebut dia urungkan. Karena apa? Karena Roni ini sadar betul saudara-saudara dari pihak bapak maupun ibunya itu juga sama dengan keluarga mereka.
hidup secara sangat sederhana dan bisa dikatakan malah pas-pasan. Maka dari itu Roni pun mengurungkan niatnya tersebut. Aku ndak enak. Akhirnya Roni pun tetap dengan kebimbangannya sampai pada satu titik Roni ini benar-benar sudahlah, aku tak keluar sekolah aja. Aku tak kerja gantiin bapak sebagai buru panggul. Nah, singkat cerita, Roni ini benar-benar keluar sekolah, akan tetapi dia tidak pamit karena dia merasa malu gitu ke sekolahan. Dia harus pamit, dia keluar sekolah. Nah, sudah, aku tak langsung kerja aja. Jadi dia langsunglah bekerja di pasar. Dia ini menjadi buru panggul di toko-toko, juragan-juragan. Sampai pada satu hari ada satu gurunya ini yang datang ke pasar gitu, menemui Roni. Ron, ibu nyari kamu ke rumah kok nggak pernah ketemu, ternyata kamu kerja di sini, kata tetanggamu. Lah kamu kok nggak pernah berangkat sekolah lagi, kenapa? Bingung bu, aku ini, jawab Roni. Mau melanjutkan sekolah, ya uang dari mana? Yang aku bisa untuk menyambung hidup ya bekerja bu, aku dan tidak punya siapa-siapa, jawab Roni. Nah, guru tersebut pun tidak bisa berkata apa-apa gitu loh, karena pada waktu itu belum ada bantuan untuk seperti bantuan operasional sekolah ataupun SPP yang gratis. Pada zaman itu belum ada. Satu faktor itu, dan faktor kedua, Roni pun entah kenapa pada waktu itu sudah mau bekerja saja lah, aku udah tidak mau sekolah, aku tak melanjutin bapak. Punya rasa yang seperti itu. Nah, akhirnya guru pun tidak berkata apa-apa. Dia cuma diam aja, beliau ini diam aja, karena beliau pun tahu Roni ini bukan satu murid yang bisa dikatakan selalu mendapatkan ranking utama gitu di kelasnya. Jadi murid yang biasa-biasa saja, akan tetapi Roni ini rajin. Kalau masalah berangkat, masalah apapun ketertiban, Roni ini rajin, akan tetapi bukan salah satu murid yang berprestasi gitu. Maka dari itu kan bingung itu gurunya itu, bu gurunya bingung pada waktu itu, tidak bisa berkata apa-apa, dan pada akhirnya pun menasihati Roni, ya sudah Ron, kalau memang ini pilihanmu, ibu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu juga tenaga honorer yang gajinya juga pas-pasan. Jadi ibu juga punya anak, juga bingung kalau toh ibu mau biayain sekolahmu, nanti ibu menghidupi keluarga ibu ini juga dari apa, karena suami ibu juga sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Roni pun menjawab, tidak apa-apa bu, saya memahami betul kok keadaan ibu. Udah bu, ibu tidak usah mikirin aku lagi, pokoknya sampaikan salam saja kepada teman-teman bu, kalau bahwasanya saya ini memang keluar karena bekerja. Sudah, tidak apa-apa bu, kalau teman-teman tahu ya saya mau bagaimana lagi, malu nggak malu ya saya harus terima keadaan ini. Sampai pada akhirnya sang guru pun menangis dan berpamitan kepada Roni, dan Roni pun melanjutkan hidupnya, bertahan hidup ini dengan bekerja sebagai buruh panggul di pasar itu, jadi kuli panggul. Sampai pada titik ketika hari-hari ini semakin berjalan, entah kenapa pada waktu itu Roni ini menuturkan kepada kami, lingkungan pasar ini kalau benar-benar tidak bisa jaga diri pada waktu itu, orang ini akan gampang terjerumus, apalagi yang masih darah muda gitu. Terjerumus dalam artian ke lingkungan yang agak bandel, agak nakal. Jadi pada waktu itu Roni ini sering menyaksikan, loh, berarti bapak ini dulu luar biasa. Bapak ini bisa menjaga sikapnya, bisa menjaga perilakunya, karena Roni ini melihat banyak dari teman-teman bapaknya, terus anak-anak yang seusia Roni yang sudah bekerja, ini benar-benar seperti berjudi, mabuk-mabukan ketika habis bekerja di pasar itu. Nah, Roni ini awalnya menepis itu. Roni ini masih tetap kuat dengan imannya. Dia ini pula tidak pernah ikut-ikutan seperti itu. Sampai pada satu titik, Roni ini benar-benar membutuhkan uang untuk biaya perawatan rumahnya yang sudah mulai pada bocor. Jadi sudah seperti tidak layak huni. Nah, Roni ini bingung karena uang yang didapat ini hanya cukup untuk penghidupan dia sehari-hari, untuk makan gitu, untuk merokok, karena pada waktu itu Roni sudah merokok. Semenjak bapak ibunya ini tidak ada, Roni ini mulai merokok memang. Nah, akhirnya dia ini bingung, benar-benar bingung, sampai ada satu teman di pasarnya ini yang bilang, "Yus Ron, gambling aja, gambling. Kamu pertaruhkan itu uang yang kamu dapat, dah hari ini berapa kamu dapat, taruhlah kamu dapat 30.000, gambling aja udah, main aja gaple, domino." Nah, entah kenapa Roni ini pun mulai tertarik itu loh, mulai tertarik. Iya ya, ini cara instan biar uangku ini bisa berkali lipat jumlahnya. Nah, Roni pun terjerumus. Roni ini mulai main judi.
Dan pada akhirnya Roni ini ketika main pertama domino itu, Roni ini diberi kemenangan yang cukup banyak gitu. Sampai dia ini bisa untuk memperbaiki beberapa genteng yang bocor dan melepo ini seperti menambal rumahnya yang sudah pada ini ya temboknya ini pada mengelupas untuk beli semen gitu dan pasir. Jadi Roni ini pada akhirnya benar-benar yakin kalau dia ini berbakat dalam bermain judi. Dan hari-hari berikutnya Roni ini mulai bermain judi terus. Pernah satu kali Roni kalah, menang lagi, kalah lagi, begitu seterusnya sampai Roni ini pun terjerumus ke dalam hal mabuk-mabukan. Jadi Roni ini mulai ketika menang judi dia mulai beri minuman keras. Roni ini mabuk bersama teman-temannya yang ada di pasar, sama teman-teman bapaknya juga. Teman-teman bapaknya juga bilang, dulu bapakmu ini ndak kayak gini loh Ron. Bapakmu ini kalau ditawaran ini selalu pulang, ndak mau kok kamu anaknya sekarang. Asbulah jawab si Roni, pokoknya udah nikmatin aja hidup ini. Aku juga udah pusing. Jadi Roni ini benar-benar seperti merasa frustrasi gitu, merasa karena ada satu momen ketika bapak ibunya ini meninggal, Roni ini sempat punya pemikiran seperti ini, bahwa Tuhan ini tidak adil gitu loh, bahwa Tuhan ini kok seperti ini sama aku. Jadi ada satu momen ketika Roni ini seperti menyalahkan takdir yang ditentukan oleh Tuhannya. Dan sampai pada titik Roni ini suka berjudi, suka mabuk-mabukan. Roni ini udah tidak pernah sholat 5 waktu lagi sama sekali. Dan pada momen itu Roni sudah benar-benar seperti lalai dengan pesan dari bapaknya. Dan Roni ini benar-benar seperti sudah menyalahkan takdir Tuhannya dan mengalami satu kondisi di mana dia mengalami ketidakpercayaan terhadap agamanya sendiri. Agama-agama apalah, sholat-sholat apalah, Tuhan-Tuhan apalah. Aku yo seperti ini gara-gara aku sendiri. Aku bisa punya uang yo aku sendiri, bukan karena Tuhanku, bukan karena apa. Buktinya Tuhan di mana? Ketika bapak ibu ndak ada, Tuhan yo masih tetap kok ndak bisa pegang tanganku, ndak bisa kasih uang. Jadi Roni ini benar-benar sudah terpuruk, sangat-sangat terpuruk pada waktu itu. Sampai pada satu titik Roni ini sedang gemar-gemarnya berjudi, sedang suka-sukanya mabuk. Pada waktu itu Roni ini sedang libur gitu di rumahnya, tidak bekerja, tidak berangkat ke pasar. Nah Roni ini sedang di rumahnya, sedang mengurus ayamnya, karena Roni juga memelihara ayam, ternak ayam babon itu kampung di rumahnya. Nah ada satu temannya ini yang datang. Itu udah berjalan waktu selama hampir 2 tahun nih. Hampir 2 tahun ini temannya datang. Dan satu temannya ini bernama Daus. Datang ke rumah Roni, menyapa Roni, Ron, kok tidak pernah kelihatan, tidak pernah main lagi, kumpul sama teman-teman. Walah aku mau main bagaimana Aus? Aku ya urip kudu golek duit. Aku hidup ya harus cari uang gitu untuk menyambung hidup. Nah Daus ini ketawa. Us lah kamu berarti udah lulus Us? Ya udah aku udah lulus lama lah. Hampir 2 tahun ini kok aku udah lulus. Nah akhirnya mereka ini ngobrol dan ternyata setelah lulus SMA ini Daus langsung berdagang gitu. Jadi ada satu usaha yang digeluti oleh Daus semenjak dia lulus SMA, yaitu berdagang martabak manis dan martabak telur. Nah pada waktu Daus berkunjung ke rumahnya Roni, Daus ini bercerita, jadi awalnya ini aku iseng-iseng ikut omku belajar bikin martabak. Dan sampai pada akhirnya aku bisa, dalam 2 bulan aku pun nekat. Aku pinjam modal sama bapakku, dikasih, dan Daus ini membuka martabak. Dan rezeki Daus ini luar biasa, bagus pada waktu itu, martabaknya langsung meroket. Jadi dalam jangka 2 tahun tersebut, Daus ini bisa membuka sampai 4 cabang yang ada di Jogja. Jadi benar-benar usahanya meroket ini sangat cepat. Nah si Roni ini pun takjub, loh Us, kok sangat hebat kamu, berarti kamu sekarang tak celuk bos wae yo, tak panggil bos aja yo. Alah yo ndak lah, biasa aja. Oh iya Ron, aku kalau ngobrol kayak gini sama kamu jadi keinget sama bapakmu loh. Dulu waktu aku sering main ke sini, kamu inget ndak? Bapak ini kan sering ngasih nasihat kita, terutama aku juga sering dikasih nasihat sama bapakmu. Pokoknya kalau dalam kesusahan, kalau minta apa-apa itu hanya kepada Allah, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Bapakmu ini sangat soleh sekali, Ron. Jadi aku kesuksesan aku ini juga bapakmu ikut andil, dulu sering dinasihati seperti itu. Nah ketika Daus ini ngobrol hal seperti itu, Roni ini merasa agak risih, dia merasa agak nyaman karena merasa agak malu dia. Kok satu temannya ini malah ingat pesan dari bapaknya dan menjalankannya sampai
dia ini bisa sesukses ini, kok aku malah seperti ini, mabuk-mabukan, aku ini malah sukanya judi. Nah, Roni ini diem aja sampai Daus pun menegur dia, Ron, kok bengong tak ajak ngobrol kayak gitu? Oh iya, enggak apa-apa Us, aku cuma keinget bapak aja, jawab Roni. Nah, akhirnya si Daus pun menawarkan kepada Roni, Ron lah kamu, aku dengar kok kerja di pasar yo, manggul itu. Iya, gini Ron, bukannya aku ngecek atau apa ya, kalau kamu tak ajarin bikin martabak gimana? Loh, serius ah? Jawab si Roni kan. Iya serius, aku mau ngajarin kamu, kalau kamu punya niatan, ayo, tak ajari gratis semuanya. Nanti kalau kamu udah bisa, kamu buka sendiri, tak modalin awal aku. Nah, pada titik itu, Roni ini sangat senang sekali, dia pun seperti memeluk sahabatnya gitu kan. Ini tenan ini, kamu mau ngajarin aku, mau modalin aku, das, pokoknya kamu ikut aja. Nah, sampai pada akhirnya, si Roni pun ikut Daus gitu loh, mulai belajar martabak, sampai singkat cerita Roni ini pun bisa. Nah, Roni sudah lihai, dalam 2 minggu, Roni ini benar-benar sudah lihai. Daus pun sempat bilang kamu berbakat dalam dunia martabak. Entah martabak manis, entah martabak telur. Nah, akhirnya Daus pun menawari si Roni, Ron, kamu tak pinjemin modal awal. Udah ngembaliinnya gampang. Kalau kamu benar-benar udah bisa ngembaliin, baru ngembaliin. Nggak usah dipikir. Kalau benar-benar kamu nanti nggak bisa ngembaliin, ya wes, nggak apa-apa. Udah dipakai aja dulu. Nah, si Roni pun benar-benar bahagia. Sampai pada akhirnya Roni ini membuka satu martabak. Dia mulai bikin gerobak, dia mulai belanja bahan baku. Sampai akhirnya gerobak jadi, bahan baku siap, mulailah si Roni ini pun berjualan di dekat pasar yang tadinya dia ini bekerja sebagai buruh panggul. Nah, pada waktu itu Roni ini sempat berhenti judi, sempat berhenti mabuk ketika ikut ke rumahnya Daus itu untuk belajar martabak sampai martabak ini buka. Roni ini benar-benar sempat berhenti. Jadi seperti menemukan energinya lagi gitu ketika ketemu Daus, ketika Daus bilang kalau bapaknya ini seperti menasihati Daus, akhirnya Roni ini seperti tergugah lagi semangatnya. Jadi Roni ini akhirnya jualan martabak. Nah, tidak disangka-sangka martabak yang Roni jual ini meroket dengan sangat cepat. Jadi dalam 2 bulan Roni ini sudah bisa ngembaliin uang pinjaman modal dari si Daus ini. Benar-benar dikembaliin beberapa juta itu. Nah, Daus pun ikut seneng gitu loh. Wah Ron, alhamdulillah, kamu ini berarti memang bakat di bidang martabak dan insya Allah rezekimu di sini. Nah, Roni pun mengiyakan, memeluk sahabatnya itu. Nah, pada waktu itu Roni sudah berhenti mabuk judi, akan tetapi dia masih lalai. Dia ini masih tidak sholat gitu loh. Jadi masih terbesit ketidakpercayaan gitu terhadap agamanya sendiri. Pokoknya Roni ini masih mengalami satu kondisi di mana dia masih tidak percaya terhadap takdir yang ditentukan oleh Tuhannya. Dia masih menganggap bahwa Tuhannya ini jahat. Di saat aku butuh orang tuaku, kok orang tuaku diambil dan setelahnya aku terlunta-lunta gitu. Sampai pada akhirnya martabak ini pun berjalan sampai singkat cerita 2 tahun kemudian. Roni ini benar-benar mengalami satu kesuksesan yang luar biasa. Dalam 2 tahun, Roni ini sudah bisa membuka 6 cabang martabak di Jogja. Jadi benar-benar meroket, dan pada waktu itu, Roni ini semakin lalai. Dia tidak pernah menjalankan sholat 5 waktu. Dia mulai kembali suka berfoya-foya ke tempat hiburan malam. Roni mulai suka main perempuan. Roni mulai suka minum-minuman keras lagi. Mulai suka berjudi, seperti lalai. Karena pada waktu itu, Roni ini sudah punya karyawan di gerainya. Gerainya ini berupa seperti ruko, udah tidak di kaki 5 lagi. Jadi Roni ini hanya bekerja sebagai pemantau saja, sebagai bos, benar-benar bos. Roni ini seperti lalai sekali dengan dunia yang benar-benar fana ini. Nah, sampai pada suatu hari, ketika Roni ini sedang di rumah, Roni ini kehabisan rokok. Dia mampir ke salah satu toko yang ada di sekitaran kampungnya. Dia membeli rokok di situ dan bertemulah di situ Roni dengan salah satu ustadz, namanya Ustadz Abu. Nah, Ustadz Abu ini pun menyapa Roni. Weh Mas Roni, lagi beli apa Mas? Oh, lagi beli rokok Pak ini Ustadz. Pak Ustadz merokok enggak Pak? Oh iya saya merokok Mas. Ini Pak saya belikan sekalian. Oh betul usah Mas, enggak usah. Udah Pak, enggak apa-apa dibawa. Nah, diterima oleh Pak Ustadz Abu itu. Matur suwun Mas Roni. Oh iya Mas Roni, Mas mohon maaf saya izin bertanya ya Mas Roni. Nji Pak, ada apa Pak? Mas Roni ini kok saya lihat semenjak Bapak dan Ibu itu ndak ada beberapa tahun yang lalu, kok udah ndak pernah kelihatan di surau Mas.
udah nggak pernah kelihatan di masjid, udah jarang aktif di organisasi Karang Taruna gitu. Ada apa mas? Jarang berkumpul dengan warga. Oh itu pak, nggak apa-apa pak. Sekarang kan saya sibuk gitu loh pak. Jadi jarang bisa kumpul dan saya sholatnya di rumah pak. Jadi agak nggak punya waktu kalau buat ke masjid, ke musola gitu. Oh seperti itu mas Roni. Ya sudah mas. Bagaimana mas bisnisnya? Saya dengar kok semakin berkembang ya mas. Iya pak, ini semakin berkembang. Sudah 6 cabang pak saya. Wah alhamdulillah mas Roni. Ya sudah mas. Nanti kalau ada waktu mampir-mampir mas ke masjid. Sholat 5 waktu di masjid atau kumpul-kumpul dengan warga. Ya mas. Dan mas Roni jangan lupa mas untuk bersedekah. Kata Pak Ustadz aku. Oh iya pak, tenang aja. Pak Ustadz udah tenang aja. Yang penting Pak Ustadz disehat-sehat aja, udah tua gini. Nanti malah sakit-sakitan ya pak, mikirin aku. Niat si Roni ini bergurau, akan tetapi pada waktu itu Ustadz Abu ini merasa karena dari mimik wajahnya, menurut penuturan Mas Roni ini agak asam gitu, masam gitu wajahnya. Nah Roni pun pamit dari situ. Nah ketika pamit Roni ini punya asumsi gitu loh, bahwasanya Pak Ustadz Abu ini apa toh di sini baru beberapa tahun kok, aku yang sudah jadi warga sini lama, tahu apa dia tentang aku gitu loh. Paling dia ini cari-cari amplop lah biasanya Ustadz. Jadi pada waktu itu Roni ini benar-benar sudah seperti gelap mata gitu. Nah singkat cerita, entah kenapa pada waktu itu usaha dari Roni ini benar-benar seperti merosot. Jadi gerai martabaknya ini perlahan-lahan sepi. Sampai ada satu temannya yang tadinya bekerja bareng sebagai buruh panggul di pasar, itu main ke rumahnya Roni dan bilang ini sama Roni, bahwasanya Ron, ini jangan-jangan usahamu ini ada yang nutup. Ada yang nutup gimana maksudnya? Ya ada yang tidak suka sama usahamu lah, ditutup itu pakai sihir, pakai ilmu hitam. Loh, emang bisa kayak gitu? Alah ya bisa, kata temannya. Nah sampai pada akhirnya Roni ini pun percaya dengan satu temannya itu. Nah dia pun coba menghubungi si Daus pada waktu itu. Os, ini kok martabakku semakin sepi yo. Ada apa? Ini sepertinya usahaku ada yang nutup Os. Ada yang pakai sihir ini untuk nutup semua usahaku. Nah pada waktu itu Daus ini cuma menjawab, astagfirullahaladzim, kamu istighfar, jangan kayak gitulah. Sepi itu yang namanya orang dagang itu kan kadang sepi gitu loh Ron. Jadi yo ada sepi ada rame lah. Jadi berbagi juga rezeki sama yang lain. Nah pada waktu itu si Roni ini malah justru seperti tidak terima dengan jawaban dari si Daus. Alah kamu itu kok ditanyain kok malah ceramah. Daus ini cuma geleng-geleng kepala aja lihat satu kelakuan dari sahabatnya itu, dan Daus ini justru di situ menasehati, Ron, ini kan karena kamu sendiri, kamu kan tak liatin, aku juga dengar dari beberapa temen kamu sekarang sukanya ke tempat-tempat hiburan malam, buang-buang uang, kamu suka mabuk, kamu judi lagi. Udahlah Ron, jangan kayak gitu, itu mungkin penyebab dari rezekimu ini akhirnya agak seret gitu. Tuan, kamu malah ceramah ditanyain solusi. Nah Daus ini diem aja. Akhirnya Daus ini menjawab, ya sudah terserah kamu saja lah mau bagaimana, aku sebagai temanmu cuma bisa kasih solusi aja. Nah berjalannya waktu, usaha dari Roni ini benar-benar semakin sepi. Roni pun akhirnya berkonsultasi dengan satu temannya lagi yang dulu kerja bareng di pasar tadi, yang menurutnya ini usaha dari Roni ada yang nutup. Nah, disitulah Roni ini mulai berkonsultasi dan temannya ini memberi solusi. Udah, kamu datang aja. Ada ini namanya Mbah M gitulah, kita sebut saja Mbah M. Tak antar ke sana. Ini dukun ini sakti. Dia ini orang yang benar-benar pinter, Ron. Loh, emang kayak gitu bisa ditanggulangi. Jadi Roni ini benar-benar tidak tahu dunia-dunia seperti itu. Akhirnya dia nurut aja ikut ke rumah Mbak M ini, diajak oleh satu temannya ini. Sesampainya di sana, Roni pun diperkenalkan, dan setelahnya Roni ini pun berkonsultasi dengan dukun itu bahwasanya usahanya seperti ada yang nutup bla 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 bla, dan respon dari dukun tersebut pun seperti mengiyakan. Oh iya mas, benar. Setelah tak terawang memang ada yang tidak suka dengan kesuksesan dari Mas Roni. Usahanya mau seperti ditutup mas, seperti ada yang menghalang-halangi. Ini jin-jin itu mas yang menghalangi. Oh lah, jadi bagaimana mbah? Apakah bisa untuk
dibersihkan atau ditanggulangi. Nah, dukun ini pun menjawab, oh ya sangat bisa mas. Pokoknya nanti Mas Roni beli sesaji di tempat saya saja. Beli sesaji, pokoknya nanti tak ajarin ritualnya dan jangan sampai ada yang kelewat satupun mas. Udah seperti itu saja. Nah, Roni pun nurut. Roni beli sesaji, Roni pun membayar dukun tersebut. Sampai pada akhirnya Roni melakukan ritual tersebut di setiap gerainya. Di tiap cabangnya ini dilakukan ritual itu. Jadi ritualnya ini dilakukan tengah malam ketika gerai ini tutup. Jadi seperti bakar menyan, bakar dupa, ada bunga dan lain sebagainya, merapalkan mantra-mantra. Sampai pada titik usahanya kok tidak kunjung rame gitu. Nah, akhirnya Roni ini pun kembali ke rumah dukun tersebut, Mbah M itu, berkonsultasi lagi. Nah, dukun tersebut juga mengiyakan, iya mas, ini memang energinya kuat yang mau nutup. Jadi Mas Roni harus ritualnya sering-sering, sesajinya ditambah. Nah, Roni membayar lagi dukun itu. Sampai pada satu momen ketika Roni ini selesai melakukan ritual di satu gerai martabaknya ini, Roni ini kecapean karena itu gerai terakhir yang dia rituali gitu. Dia kecapean, dia pun sempat tertidur di situ. Nah, ketika Roni ini tertidur, Roni ini sempat antara sadar dan tidak sadar gitu. Roni ini seperti melihat ada satu sosok tinggi besar berbulu hitam. Akan tetapi rupanya ini tidak kelihatan gitu loh mukanya, karena sosok tersebut menghadap ke tembok. Akan tetapi suaranya ini terdengar seperti menggeram-geram. Nah, akhirnya Roni ini kan bangun, dia ketakutan, dia pun langsung lari, ngunci rukonya itu, gerainya, dia pun langsung pulang ke rumah. Dan keesokan harinya Roni ini menghampiri satu dukun tadi, Mbah M. Dia pun menyampaikan bahwasanya semalam dia melihat satu sosok seperti ini, dijelaskan semuanya. Dan dukun tersebut ini seperti, lah itu mas, itu yang dikirim oleh orang yang tidak suka sama Mas Roni ini. Jadi sosok hitam ini yang dikirim untuk menutup semua pelanggan, jadi seperti ditutup. Dan gerainya Mas Roni ini seperti tidak kelihatan oleh orang-orang. Nah, Roni ini semakin percaya, beli sajen lagi, bayar lagi. Nah, dukun ini bilang kalau yang melakukan adalah orang dekat mas, yang dengan Mas Roni ini sangat dekat lah. Pokoknya Mas Roni harus waspada, hati-hati. Nah, setelah mendengar penjelasan dari dukun itu, Roni ini punya asumsi dalam hatinya, prasangka buruk. Ini pasti si Daus ini. Siapa lagi kalau bukan Daus? Karena usahanya sama-sama martabak. Daus mengajari aku, tapi dia kalah, penjualannya kalah dengan geraiku. Ini pasti Daus, ini kerjaan Daus. Sampai akhirnya Roni ini menghampiri Daus. Dia ini bilang sama Daus, "Os kamu bla 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 bla." Roni ini marah-marah dan Daus ini cuma menghela nafas. Astagfirullahaladzim. Kamu tahu aku lah Ron. Aku mau membela diri apa? Aku ini tidak pernah ya berurusan dengan hal-hal yang seperti itu. Itu yang syirik seperti itu. Aku tidak pernah urusan sama kayak gitu. Kalau kamu nuduh aku terima tidak apa-apa. Mungkin kamu sedang dalam kondisi yang benar-benar terpuruk. Aku cuma kasih saran sama kamu, sudah taubat. Jangan melakukan hal-hal seperti itu lagi. Pasrahkan semuanya pada Allah. Ceramah lagi kata Roni. Sampai Roni ini pun marah-marah ke Daus dan dia pun pulang. Berjalannya hari, benar-benar usaha martabak dari Roni yang sampai 6 cabang ini tutup. Benar-benar gulung tikar, Roni bangkrut. Habis semuanya. Nah, pada waktu itu, beruntungnya Roni ini sudah punya rumah yang cukup bagus. Rumah peninggalan dari bapak ibunya ini sudah dia renovasi gitu loh. Akan tetapi tabungannya ini benar-benar tipis. Tabungan ini habis untuk foya-foya, untuk bayar dukun. Nah, Roni ini pun mulai bingung. Ini aku harus bagaimana? Udah tidak punya usaha apapun. Dia mau bekerja lagi ke pasar sebagai buru panggul kok sudah punya rasa malu gitu. Karena tadinya aku bos. Jadi benar-benar Roni ini mengalami satu dilema yang luar biasa. Nah, sampai pada akhirnya Roni pun memutuskan untuk menghubungi beberapa teman SMA-nya dulu, ngajak untuk naik gunung, yang biasa naik gunung gitu loh, bareng ke Merapi. Dulu Roni ketika SMA ini punya hobi naik gunung, ke Gunung Merapi, karena yang dekat dari domisilinya di Jogja gitu. Bersama teman-temannya 3 kali Mas Roni ini ketika SMA naik ke Gunung Merapi tersebut via selo. Nah, pada waktu itu teman-temannya ini tidak ada yang menyanggupi gitu. Dalam artian teman-temannya juga sibuk sudah pada bekerja, ada yang kuliah. Nah,
Roni ini sempat berpikiran mau ngajak Daus, akan tetapi dia sudah merasa malu sendiri gitu loh, karena Daus ini sudah seperti dituduh-tuduh oleh si Roni. Nah, akhirnya Roni pun memutuskan, ya wes lah, aku tuh naik gunung sendiri aja. Nah, alat-alat gunung dari Roni ini pun masih dia simpan di dalam satu almari yang ada di rumahnya. Dia pun mengeluarkan lagi, sudah berdebu, sudah usang. Nah, ketika mengeluarkan alat-alat gunung ini, Roni ini seperti napak tilas dalam otaknya ini. Dulu SMA aku sering naik ke Merapi sama teman-temanku, mereka sekarang udah sibuk semua. Jadi ada satu momen yang membuat Roni ini benar-benar terenyuh di hatinya ketika dulu masih masa remaja gitu. Nah, akhirnya semuanya dibersihkan dan Roni pun mulai mempersiapkan diri. Jadi seminggu sebelumnya Roni ini pun berlari-lari dulu sambil dia ini di rumah bingung mau ngapain gitu kan, dan tidak punya kerjaan dan tidak punya usaha, kan tetapi dia masih punya sisa tabungan. Dia pun lari-lari untuk mempersiapkan fisik sebelum naik gunung, karena udah lama sekali kan, beberapa tahun tidak naik gunung. Setelahnya Roni ini mulai mempersiapkan logistik yang akan dia bawa, dan sampai pada akhirnya hari pendakian ini tiba. Roni berangkat ke base camp Selo Gunung Merapi ini pakai sepeda motor, solo hiking, berarti dia seorang diri. Berangkatlah dia ke sana. Nah, ketika sampai di base camp Selo pada sekitaran jam 9 pagi, Roni ini langsung parkir motornya, dia pun langsung menuju ke base camp. Nah, ketika sampai di base camp, Roni ini pun menghampiri satu petugas. Di situ ternyata yang jaga ini adalah Mas Widi. Nah, Roni ini mengira kalau Mas Widi udah tidak jaga karena udah lama tidak ke situ, dikira yang jaga udah ganti, ternyata masih Mas Widi. Dan Roni pun menyapa, "Mas Wid, kabarnya piye, Mas?" "Weh, Ron, piye Ron kabarnya, Ron?" "Wah, suwi gak munggah gunung. Neng ndi saiki?" "Ah, sewoto Mas, neng omah." "Sibuk apa sekarang?" tanya Mas Widi kan, basa-basi mereka ya. Sibuk, tadinya jualan Mas, tapi agak bangkrut ini, aku jual martabak. Nah, Mas Widi ini seperti menasihati, "Ya wis Ron, sing sabar. Wong jenenge wong dagang ki ngono kuwi, ana rame ana sepi." "Yo Mas." Nah, akhirnya mereka ini ngobrol. Sampai pada akhirnya Mas Widi ini tanya, "Kamu mau mendaki sendirian gitu, solo hiking?" "Yo Mas." "Oh, ndak bakal tak izinin kamu kalau sendirian." "Loh, kenapa Mas? Kok ndak diizinin?" "Ya pokoknya ndak tak izinin, udah kamu sini aja sama aku, nemenin aku." Wah, kok bisa gitu? Nah, ketika mereka sedang bercanda seperti itu, tidak begitu lama datang 4 orang pendaki dan melakukan registrasi kepada Mas Widi. Nah, setelah 4 pendaki itu registrasi, nampak 4 pendaki ini pun istirahat di base camp. Nah, disitulah Roni ini bilang sama Mas Widi, "Mas Wid, berarti aku boleh naik karena aku tidak seorang diri lagi." Itu ada 4 pendaki. Nah, Mas Widi ini tertawa dan dia pun bilang ke Roni, "Ron, aku ini cuma bercanda ya. Terserah, wong aku tahu kamu kok. Kamu udah biasa naik ke sini ya, udah hafal jalurnya." "Iya Mas." Nah, setelahnya Mas Widi ini pun memberikan 1 HT kepada Roni. "Ini HT dibawa, barangkali kamu butuh nanti komunikasi di atas sama aku." "Oh iya Mas, matur suwun." Nah, setelahnya Roni ini pun pamit kepada Mas Widi. Mulailah Roni ini jalan masuk ke pintu rimba. Jadi Roni ini jalan. Di awal-awal pendakian Roni ini tidak ada satu masalah apapun. Jadi semuanya lancar-lancar saja karena Roni juga sudah tahu jalur gitu kan. Merapi Selo ini Roni sudah sangat hafal. Sampai pada akhirnya tidak ada 1 jam Roni ini udah sampai di shelter 1. Nah, ketika Roni sampai di shelter 1, Roni pun memutuskan untuk istirahat gitu. Karena posisinya Roni ini dari pagi belum sarapan. Akhirnya dia pun mengeluarkan kompor. Dia mulai masak mie instan di situ. Nah, setelah mie instan ini matang, Roni kan mulai makan. Nah, nampak 4 pendaki yang tadi ketemu di pos registrasi ini sudah sampai di shelter 1. Mereka ini saling menyapa. Nah, Roni pun menyapa mereka, "Oh iya Mas." Dan ternyata 4 pendaki ini pun memutuskan untuk langsung jalan gitu loh, tidak istirahat di shelter 1. Nah, 4 pendaki ini naik, Roni ini makan mie di situ, menghabiskan makan mie-nya. Jadi pada waktu itu Roni beristirahat cukup lama. Jadi setelah makan mie, Roni ini ngerokok. Dia ini duduk-duduk di situ. Nah, ketika duduk-duduk ini Roni kembali lagi teringat dengan permasalahan hidupnya. Ini aku harus bagaimana ya setelah ini ya. Jadi niat Roni ini kan mendaki gunung untuk refreshing gitu, agar tidak putek gitu, untuk menghilangkan stresnya gitu. Akan tetapi kok ini malah kepikiran ketika aku di shelter 1, batin si Roni. Nah, ketika di shelter 1 Roni kepikiran itu. Roni juga tiba-tiba entah kenapa kok kepikiran bapak sama ibunya, dan Roni ini tidak sengaja nangis gitu loh. Jadi kondisinya di situ sepi. Roni ini nangis, tapi tidak nangis yang kencang gitu. Roni ini nangis keinget bapak ibunya. "Iya, aku kok jahat banget yo.
Aku ndak pernah ke makam bapak ibuku, jarang tak bersihin. Wah, jadi Roni ini benar-benar merasa hidupnya ini terpuruk pada waktu itu. Semuanya serba salah di dalam diri Roni. Roni merasa seperti itu. Sampai setelahnya, hampir sekitaran jam 12 siang, Roni pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan naik gitu. Udahlah, aku tak naik lagi. Jadi Roni ini jalan lagi. Nah, ketika Roni ini baru melangkahkan kaki dari shelter 1, belum begitu lama dia ini jalan untuk menuju ke pos 1. Tiba-tiba langit ini seperti mendung. Jadi nampak sekali mendung dan kabut ini mulai turun dengan tipis gitu. Nah, Roni ini jalan awalnya biasa saja. Oh, mungkin ini mendung, mau hujan. Roni ini jalan. Tapi yang Roni rasakan ini kok semakin aneh. Jadi ketika Roni jalan di jalur pendakian ini, jalur kok seperti senyap. Suasananya benar-benar senyap. Tidak ada suara serangga apapun. Satu serangga pun tidak terdengar. Suara burung tidak terdengar. Yang dulu Roni ini berpikir, dulu aku naik ke sini ketika jalur ini banyak suara serangga, banyak suara burung. Ini kok tidak ada suara apapun, senyap. Jadi benar-benar senyap, langitnya gelap seperti mendung dan kabut ini turun dengan tipis. Roni ini terus berjalan, berusaha tidak memikirkan hal itu. Akan tetapi ada satu yang ganjel lagi di dalam diri Roni pada waktu itu. Roni ini seperti tidak merasakan adanya hembusan angin. Jadi benar-benar seperti hampa udara gitu loh. Kok tidak ada hembusan angin ya? Jadi benar-benar senyap. Nah, Roni ini masih terus jalan. Sampai pada akhirnya Roni ini melihat, kok seperti ada seorang pendaki wanita dari atas. Dilihat sama Roni di balik kabut yang tipis itu, benar saja ada satu pendaki, akan tetapi tidak membawa tas. Ini nampak berlari dari atas. Berlari, rambutnya ini panjang, tapi wajahnya ini samar-samar. Roni ini melihat pendaki ini lari, cek. Kok larinya cepet banget. Batin si Roni pada waktu itu sampai pada titik pendaki cewek ini, wanita ini nabrak Roni. Jadi benar-benar lari kenceng, brak. Roni ini sampai jatuh. Wah, Roni ini sempat agak emosi gitu kan. Nah, ketika ditabrak itu, Roni jatuh. Pendaki cewek ini diteriaki sama Roni. Nah, pendaki cewek ini tidak berhenti, akan tetapi malah tertawa seperti mengejek. Hehehe. Terus berlari aja ke bawah. Nah, Roni ini pun agak emosi. Dia berdiri, dia ini mau menghardik. Sosok pendaki wanita ini, pendaki cewek ini, mau dihardik loh. Kok udah ndak ada. Akan tetapi suara langkah kaki larinya ini masih gitu loh. Akhirnya Roni ini penasaran, agak turun dia, dilihat loh. Kok ndak ada, bener-bener sepi. Yang ada cuma kabut yang tipis. Tapi suara ini masih terus terdengar dan perlahan ini menghilang. Roni ini agak merinding pada waktu itu. Menurut penuturan Mas Roni ini benar-benar agak merinding pada waktu itu karena rambutnya ini panjang, benar-benar panjang, tapi wajahnya samar-samar dan tadi itu Roni mendengar gitu loh. Ada suara seperti tertawa mengejek. Ini jangan-jangan bukan manusia, tapi pada waktu itu Roni berusaha untuk menepis itu. Beban masalah hidupku juga udah berat, ngapain ngurusin yang kayak gitu. Akhirnya Roni ini jalan lagi, melanjutkan perjalanannya. Nah, Roni ini jalan sampai pada akhirnya Roni ini batin. Ini 4 pendaki yang tadi ketemu di base camp ini kok nggak ketemu yo. Jalannya cepet banget. Roni ini cepet batin seperti itu. Padahal tak lihat tadi jalannya ini timik-timik, jalannya ini pelan, sedangkan aku jalan agak cepet. Nah, Roni ini pun terus melanjutkan perjalanan sampai pada akhirnya Roni ini pun tiba di pos 1. Nah, sesampainya di pos 1, Roni ini minum air mineral. Dia membakar rokoknya pada waktu itu, 1 batang. Korek ini kok agak susah gitu loh, tapi masih bisa nyala. Akhirnya bisa lah rokok itu dibakar. Nah, Roni pun melanjutkan perjalanan dengan membakar rokoknya. Roni ini jalan untuk menuju ke pos 2. Nah, Roni ini jalan sampai pada akhirnya belum sampai di pos 2 ini, di satu titik jalur untuk menuju pos 2. Roni ini istirahat gitu. Roni istirahat lagi. Dia kembali minum air mineral, dia membakar rokoknya. Roni ini merasa suasananya kok masih senyap, seperti tidak ada angin sama sekali, tidak ada suara apapun, langitnya gelap. Roni ini benar-benar aneh. Akan tetapi dia berusaha menepis semua itu karena ketakutannya, rasa ganjel di hatinya itu kalah dengan apa yang sedang dia ini alami gitu, sedang dia pikirkan tentang hidupnya, mau apa aku setelah ini. Nah, Roni ini kembali ngerokok di situ. Kabut ini masih turun dengan tipis dan tidak begitu lama Roni ini mendengar seperti ada suara langkah kaki. Loh, ada pendaki yang mau naik ini.
didengerin sama si Roni pada waktu itu, benar saja ada langkah kaki ini yang semakin mendekat gitu loh ke arahnya Roni, akan tetapi belum kelihatan karena kabut ini kan menutupi, benar-benar menutupi. Nah, Roni ini mendengar ada suara anak kecil seperti yang tertawa-tawa gitu loh. Hehehe. Dan setelahnya ada suara seorang bapak-bapak seperti menasihati anaknya itu. Le, ojo melayu-melayu le, ndak tiba le, manut bapak, jangan lari-lari nak, nanti jatuh nurut bapak. Nah, Roni ini berpikir, oh ada satu rombongan keluarga yang mau naik ini. Ya sudahlah, tak tunggu aja. Nah, batin Roni pada waktu itu, tak barengnya aja lah, aku juga agak merinding, nanti bareng mereka aja biar rame-rame. Nah, Roni pun merokok lagi, sambil menunggu satu rombongan keluarga itu pendaki. Datang, ditunggu sampai 5 menit. Roni ini merasakan ini aneh, 5 menit kok belum sampai di tempatku istirahat. Logikanya rencang-rencang, suara ini sudah sangat terdengar jelas oleh Roni. Nggak sampai 5 menit lah, ini udah sampai harusnya di arah Roni ini istirahat. Nah, Roni pun mulai curiga, ini nggak beres lagi. Akan tetapi dia ini penasaran gitu loh. Nah, Roni pun turun dari arah tempat dia ini istirahat. Roni ini turun, barangkali satu rombongan keluarga ini di situ sedang istirahat di tengah jalur. Dia berusaha melihat, dicari, dia agak turun gitu kan. Loh, kok enggak ada apa-apa. Sampai pada satu titik, Roni ini benar-benar mendengar lagi suara anak-anak seperti yang sedang bermain gitu loh. Hehehe, ketawa-tawa. Loh, suaranya kok di sekitaran sini tapi enggak ada apa-apa. Nah, setelahnya ada suara bapak-bapak tadi lagi. Le, ndak tiba, aja mlayu-mlayu. Setelahnya ada suara ibu-ibu juga. Yo le, manut bapak yo le, aja mlayu-mlayu le, ndak tiba. Pada waktu itu Roni ini benar-benar shock. Suara ini terdengar jelas di lokasi tempat dia berdiri. Suara-suara seperti satu rombongan keluarga yang mendaki, akan tetapi tidak ada wujudnya sama sekali. Jadi benar-benar di situ gelap, hanya ada kabut dan pohon-pohon yang besar. Disitulah Roni ini shock, dia pun langsung tancap gas. Dia agak lari ke atas untuk menuju ke pos 2. Nah, singkat cerita, sampai di pos 2 si Roni ini. Nah, ketika Roni sampai di pos 2, Roni ini pun berhenti karena dia benar-benar capek, dia minum, dia ini batin. Ini 4 pendaki yang dari bawah ini kemana yo? Kok nggak ada? Jualannya cepet banget, jangan-jangan udah sampai atas ini, udah sampai Pasar Bubrah. Nah, akhirnya Roni pun memutuskan untuk langsung, udahlah aku tak naik aja. Karena pada waktu itu sudah menunjukkan jam 5 sore. Gitu loh, udah benar-benar gelap. Roni melihat jam, aduh jam 5 sore, udahlah aku langsung saja. Akhirnya Roni ini jalan untuk menuju ke Pasar Bubrah. Nah, di tengah-tengah perjalanan, Roni ini sempat berhenti lagi. Dia mau membakar rokoknya terlebih dahulu, akan tetapi korek ini benar-benar nggak nyala gitu loh. Ini memang udah susah dari tadi sih. Aduh, aku bak korek cuma 1 lagi. Nah, akhirnya Roni ini kembali melanjutkan perjalanan. Udahlah, nanti aja ngerokoknya. Jalan Roni ini sampai di satu posisi. Roni ini melihat loh, ada 2 pendaki di depannya. Cowok-cowok ini berjalan beriringan. Nah, Roni akhirnya kan agak ngebut jalannya. Dia pun memanggil 2 pendaki itu, Mas. Nah, 2 pendaki ini berhenti. Roni pun mendekati mereka. Mas, mau pinjem korek mas? Ada mas. Tidak ada mas, kami tidak merokok. Oh iya mas, masnya cuma berdua mas? Atau dengan satu rombongan? Di mana teman-temannya mas? Tanya si Roni. Nah, akhirnya 2 pendaki ini menoleh secara bersamaan. Nah, ketika menoleh, ekspresi wajahnya menurut penuturan Mas Roni ini benar-benar datar. Wajahnya ini sangat datar dan pucat. Nah, Roni ini agak kaget. Tapi Roni ini punya pikiran macam-macam karena 2 pendaki ini bawa tas keril. Gitu loh. Jadi seperti pendaki pada umumnya. Nah, akhirnya 2 pendaki ini pun menjawab, teman-teman kami banyak kok mas. Loh, nah di mana mas? Sudah di atas mas? Apa masih di bawah? 2 pendaki ini diem aja. Setelahnya memandang ke arah depan lagi dan mereka ini berjalan ngeloyor gitu aja pergi. Nah, Roni ini kan agak bingung. Dipanggil lah, mas, aku tak bareng boleh mas? Pendaki ini tidak menjawab, jalan di balik kabut. Akhirnya Roni nyusul. Ini gimana sih pendaki? Diajakin bareng kok cuma diem aja. Nah, Roni ini jalan. Sampai pada akhirnya Roni ini tidak melihat loh. 2 pendaki barusan kemana yo? Roni ini akhirnya agak lari ke depan berusaha mencari 2 pendaki barusan cowok. Ini benar-benar tidak ada, benar-benar hilang tanpa bekas apapun. Nah, disitulah Roni ini benar-benar, ini apa toh? Aku sudah mengalami apa? Dan aku ini di mana? Nah, akhirnya Roni ini agak berhenti di situ.
dia pun mengeluarkan HT, berusaha menghubungi satu temannya Mas Widi yang ada di base camp, karena dia merasakan satu hal yang seperti tidak beres ini. Nah, ketika berusaha dihubungi Mas Widi ini, tidak ada salurannya, tidak ada gitu loh, tidak ada sinyal, tidak nyambung. Nah, akhirnya si Roni pun melanjutkan perjalanan. Nah, baru aja Roni ini melangkah, HT ini seperti berbunyi. Nah, akhirnya dibuka kan sama si Roni ini. Masuk, ini Roni, Mas Widi, ini Roni Mas. Tapi HT ini frekuensinya seperti kresek, suaranya seperti itu aja. Loh, kenapa ya berusaha menghubungi balik gitu Roni, tapi benar-benar tidak bisa. Akhirnya dimatiin HT itu, udahlah aku tak jalan aja. Roni ini jalan dengan kondisi yang sudah menjelang maghrib, sudah surup. Nah, pada waktu itu kabut ini masuk turun dengan tipis. Nah, Roni ini melihat di depannya, loh, sebelum sampai di Pasar Bubra, kok ada satu gubuk di sini menggunakan papan kayu. Nampak sudah tua papan kayunya. Nah, Roni ini batin, sejak kapan di sini ada satu warung atau ada rumah? Perasaan beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, aku kesini tidak ada gubuk sama sekali. Tak mampir lah. Akhirnya Roni pun mampir. Niatan Roni mau pinjem korek api karena dia udah nggak tahan, pengen ngerokok gitu loh. Akhirnya Roni ke gubuk tersebut yang dikira dia warung. Sesampainya di depannya, ternyata betul saja itu adalah sebuah warung. Akan tetapi nampak gelap dan jajan-jajannya ini seperti jajan-jajan pasar kayak gitu loh. Jadi nampak benar-benar gelap dan ada satu sosok kakek-kakek. Ini menggunakan sarung, yang sarungnya ini dililitkan di kepala. Ini sedang seperti membakar obor gitu, menyalakan obor di situ. Nah, pada waktu itu Roni ini menyapa, "Mbah, kula nuwun, Mbah. Assalamualaikum." "Oh, nggih, waalaikumsalam. Pripun, Mas?" "Mbah, nyambet korek enten, Mbah. Pinjem korek ada." Kakek tersebut ini mengangguk dan masuk ke dalam warung tersebut dan membawa satu batang kayu kecil yang sudah nyala gitu. Nah, diberikan kepada Roni. Roni ini menyalakan rokok menggunakan bara api kecil itu. Nah, setelahnya Roni ini duduk. "Mbah, saya ikut duduk ya, Mbah." Jadi kakek-kakek itu cuma mengangguk aja sambil sibuk mengurusi obornya. Jadi oncor obor ini masih terus seperti ditata gitu. 1, 2. Jadi di sisi-sisi warung juga. Nah, pada waktu itu Roni ini seperti bertanya gitu loh. Mbahnya lihat ada 4 pendaki enggak, Mbah? Atau 2 pendaki cowok-cowok gitu yang lewat sini barusan. Nah, mbah-mbah ini, kakek ini tidak menjawab, hanya menggelengkan kepala tanpa menoleh ke arah Roni. Jadi menandakan kalau tidak ada yang lewat situ. Loh, batin si Roni kok agak aneh. Harusnya kan mereka semua, satu rombongan yang Roni temui di base camp, harusnya kan sudah lewat. 2 pendaki tadi yang mau dipinjemin korek ini tidak ada, harusnya juga sudah lewat. Kok tidak ada batin Roni? Nah, akhirnya Roni pun mengucapkan terima kasih kepada kakek tersebut. "Nggih pun, Mbah, kula tak lanjut teng Pasar Bubra. Monggo, Mbah, matur suwun koreke." Nah, setelahnya Roni ini jalan. Kakek ini benar-benar tidak menjawab. Nah, ketika Roni ini baru jalan, Roni ini dipanggil. "Le." Jadi suara dari sosok kakek tadi. "Oh, nggih, Mbah, pripun? Iki ono oncor, mau gowonen." Lah, Roni pun kembali mendekat gitu loh. Loh, lah buat apa, Mbah? Saya ada senter. "Oncor ben uripmu padang gitu loh. Mendalan uripmu itu padang." Nah, Roni ini bingung, ini maksudnya apa, mbah-mbah gitu kan. Nah, akhirnya Roni ini agak takut. Akan tetapi dia ini berusaha untuk menyembunyikan itu gitu loh. Akhirnya Roni ini bertanya, "Mbah, lah mbahnya ini tadi tak tanya kok belum jawab. Ini warung udah lama apa baru, Mbah?" Nah, kakek tersebut diam aja, belum jawab. Ya sudah kalau gitu, paten si Roni. "Nggih pun, Mbah, matur suwun." Jadi Roni pun mengurungkan untuk bertanya lagi lah, percuma, ditanya juga diem. Roni jalan. Nah, tiba-tiba kakek-kakek ini pun menjawab pertanyaan Roni tadi. "Warung ini dibuka kapan?" "Le." Nah, Roni pun menghentikan langkahnya. Tapi dia ini tidak menjawab, Roni ini. Tidak menoleh, tidak menjawab. Diam aja. Kakek ini pun mengutarakan satu hal yang membuat Roni ini benar-benar kaget. "Warung iki dibuka wis suwi le, ke zaman kerajaan Mataram kuno kan lho." Roni ini benar-benar kaget. Pada waktu itu tengkuknya ini, bulu kuduknya merinding semua. Nah, Roni ini akhirnya menoleh ke arah belakang.
tidak ada gubuk apapun, tidak ada satu warung, benar-benar senyap di situ, hanya jalur dan pohon-pohon yang tinggi gelap. Pada waktu itulah Roni ini benar-benar merasa ini tidak beres, ini bukan manusia tadi. Hanya Roni ini cepat-cepat lari, dia buang rokoknya, dia lari sekuat tenaga biar bisa sampai di Pasar Kubra. Setidaknya kalau sampai di Pasar Kubra, harapan dari si Roni ini pasti banyak pendaki di sana yang mendirikan tenda. Roni ini lari sampai pada akhirnya Roni ini tiba di Pasar Kubra. Sampai di Pasar Kubra, Roni ini benar-benar kaget loh. Kok sepi? Jadi benar-benar sepi. Tidak ada satupun pendaki. Nah Roni ini batin loh. 4 pendaki ini di mana yo? 2 pendaki tadi juga di mana? Pada ngecamp di mana mereka? Apa mereka naik? Apa mereka turun lagi? Loh ini gimana toh? Jadi Roni ini benar-benar bingung. Nah akhirnya Roni ini tidak mau ambil pusing itu. Udahlah, tak mendirikan tenda aja, aku juga udah lapar. Roni pun mendirikan tenda di Pasar Kubra, seorang diri pada waktu itu. Nah, setelah tenda berdiri, Roni pun mengeluarkan kompor, dia mulai masak. Dia masak mie lagi, dipakein telur. Makanlah si Roni ini. Nah, setelah Roni ini makan, Roni pun ngerokok, dia menyeduh kopi, dia kembali teringat dengan permasalahan-permasalahan hidupnya. Jadi, harapan dari Roni pada waktu itu, dia akan menemukan satu titik terang gitu loh. Ketika naik gunung, otaknya menjadi fresh, dia akan menemukan satu titik terang di mana dia ini mendapatkan ide-ide baru gitu. Nah, ketika Roni ini ngopi, dia ini ngerokok, benar-benar otaknya ini seperti buntu. Jadi seperti tidak ada ide apapun yang nyangkut gitu di otaknya. Ini apa toh? Aku kok kayak gini bener yo. Jadi Roni ini benar-benar seperti frustrasi, pada akhirnya dia banting rokoknya, dia pun masuk ke dalam tenda. Udahlah aku tidur aja, barangkali besok baru ketemu ini ide, pagi-pagi biar fresh. Akhirnya Roni ini pun masuk ke dalam tenda dan dia pun tidur. Nah, entah pada waktu itu antara sadar dan tidak sadar, Roni ini seperti terbangun. Nah, ketika Roni ini terbangun, karena banyak sekali suara, ini seperti riuh keramaian. Loh, ini apa kok ramai sekali? Padahal tadi sepi. Batin si Roni dari dalam tenda gitu kan. Tadi kan sepi, tidak ada apapun, ini kok udah ramai banget kayak ada pasar malam. Nah, akhirnya Roni pun membuka pintu tendanya. Ketika dibuka, Roni ini kaget luar biasa. Jadi di Pasar Kubra ini banyak sekali seperti orang-orang yang sedang berkerumun di tengah keriuhan itu, seperti ada orang-orang yang sedang bertransaksi jual beli. Jadi layaknya seolah-olah itu adalah sebuah pasar. Jadi benar-benar ramai sekali di situ. Nah, Roni ini pun kaget. Jadi ini yang dinamakan apa, pasar gaib ya? Pasar setan itu, batin si Roni. Jadi benar-benar ada. Jadi Roni ini sudah pernah mendengar sebelumnya kalau di Pasar Kubra ini terkenal dengan mitos seperti itu. Akan tetapi dia berusaha untuk menenangkan dirinya. Dia ngocok-ngocok matanya. Benar sekali, di situ ramai sekali orang-orang yang seperti bertransaksi. Nah setelahnya Roni ini dipanggil oleh salah satu sosok yang ada di situ. Jadi sosok ini adalah wanita menggunakan kemben, rambutnya digelung, wajahnya ini sangat cantik. Nah, yang membuat Roni heran juga pakaian-pakaiannya yang ada di situ. Itu seperti pakaian-pakaian pada masa lampau. Tidak terkecuali sosok wanita yang menghampiri si Roni, memanggil Roni ini. Mas, monggo mas, pisangnya dicicipi. Dia menggunakan kemben, wajahnya sangat cantik menurut penuturan Mas Roni, rambutnya digelung. Sampai Roni ini pun ternganga gitu loh, melongo. Kok cantik banget. Nah, ketika sosok perempuan ini, wanita ini mau memberikan satu pisang ke Roni, Roni ini udah mau nerima pisang itu. Tiba-tiba tangan Roni ini ditarik, set, oleh satu sosok. Nah, Roni ini pun dibawa menjauh dari area kerumunan pasar itu. Dibawa agak menjauh, akan tetapi masih di Pasar Kubra. Nah, ternyata yang narik ini adalah sosok kakek-kakek. Yang seperti sosok kakek-kakek yang dia temui tadi di satu gubuk warung tadi yang menggunakan lilitan sarung. Nah, Roni ini agak takut. Dia ini berusaha melepaskan tangannya. Mbah, ini mbah, lepasin mbah, lepasin. Nah, setelahnya sosok kakek ini pun berbicara. Gak apa-apa le, gak saweti. Ternyata benar, Roni ini kenali betul suaranya adalah suara kakek-kakek tadi yang di warung itu. Gak usah wedi mbak aku le. Melu aku. Akhirnya Roni ini ikut. Pasrah dia di tengah ketakutannya. Nah, sampai pada satu titik mereka ini berhenti. Di situ ada satu api unggun kecil. Ada satu batu yang cukup besar. Roni ini duduk di situ. Dengan satu sosok kakek tersebut duduk bersebelahan. Jadi wajah kakek ini samar-samar. Tidak kelihatan.
ditutupi sarung yang dililitkan di kepala seperti orang yang kedinginan gini loh. Nah di depan api unggun ini tiba-tiba kakek tersebut ini menyampaikan beberapa kalimat kepada si Roni. Le, iku mau wong dodolan pasar, ana wong adol, ana wong tuku le. Ya padha mbek kowe yo le. Usahamu dagang diparingi lancar sukses le, eling mbek Gusti Pangeran. Dek, disitulah Roni ini kaget loh. Kakek ini kok seperti tahu kalau dia ini punya satu usaha martabak, dagang. Ini sosok kakek ini siapa? Roni ini masih diem aja, dia ini cuma jawab, nggih mbah. Le, kabeh menungso ki bakale mati. Dadi apa wae sing dipernahke mbek Gusti Pangeran, kowe kudu ikhlas, kudu iso nampa le. Nah Roni ini kaget lagi. Kakek ini siapa kok tahu seperti aku ndak terima dengan takdir Tuhanku ketika aku kehilangan bapak ibuku. Bapak ibumu didongakno wae le. Tugasmu saiki ndongakno bapak ibumu ben tenang ning kono. Yo Leo, manut mbek Simbah le. Tugas kamu sekarang mendoakan bapak ibu kamu. Nurut saja sama kakek. Roni ini diem aja. Nggih mbah, nggih mbah. Roni ini mulai merabak gitu loh. Jadi air matanya ini sudah mulai mau netes. Kok ini tahu semuanya dan aku seperti wajangi sendiri, dikasih tahu sendiri, dinasehati oleh sosok bapaknya sendiri. Setelahnya kakek ini kembali berucap, Le, sambil terus melilitkan sarungnya di kepalanya. Ojo ninggalke sholat 5 waktu le. Iku pedoman uripmu dicekel. Bapakmu ya wis pesen mbek kowe le. Ojo sampai ninggalke sholat 5 waktu. Jangan sampai kamu meninggalkan sholat 5 waktu. Bapakmu juga pernah berpesan seperti itu. Nah disitulah Roni ini sudah benar-benar tidak bisa menahan air matanya. Roni ini benar-benar nangis. Dia mulai sesenggukan. Nah sekali lagi kakek ini berucap, Yole, nek diparingi sukses, dagang, ya kudu sedekah le, mbek cacah yatim, mbek wong-wong gak mampu. Bapakmu wong apik le, diterusno cita-citane bapakmu. Yole, manut Simbah, ojo ninggalke sholat 5 waktu meneh. Roni ini cuma nangis saja. Nggih mbah, semakin sesenggukan. Nah setelahnya Roni ini seperti dirangkul oleh sosok kakek tersebut. Nah telinga si Roni ini didekatkan ke mulut kakek tersebut dan kakek ini berbisik, Kulu nafsin saikotul maut, kulu nafsin saikotul maut, kulu nafsin saikotul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Ojo sedih meneh oleh, sing ikhlas bapak ibumu ning kono ben bahagia. Dadi wong dagang sing bener. Benahi uripmu mulai saiki. Ojo keblinger meneh. Mlaku sing lempeng le. Roni ini diem aja. Dia nangis aja sesenggukan. Nah setelahnya Roni ini seperti tersadar gitu loh. Seperti terbangun dari tidurnya. Dia ini masih di dalam tenda. Jadi benar-benar masih di dalam tenda dan suasana ini benar-benar senyap pada waktu itu. Jadi tidak ada seperti suara keriuhan kembali. Ini tidak ada sama sekali. Akan tetapi yang membuat Mas Roni ini pada waktu itu benar-benar aneh. Pipinya ini basah. Seperti basah oleh air mata. Loh, pipi kok basah? Aku mimpi tapi kok seperti nangis beneran. Akhirnya Roni ini buka tenda. Dia melihat keluar. Ini benar-benar senyap. Dia pun keluar. Dia bakar rokoknya. Dia melihat sekeliling benar-benar tidak ada satu pendaki pun. Pasar Bubra ini sepi sekali. Tapi Roni ini melihat ada satu titik seperti nyala api unggun gitu. Dia pun menghampiri dan ternyata memang benar ada satu api unggun kecil dan ada satu yang tadi tempat dia ini duduk sama kakek tersebut. Loh, kok api unggunnya ada? Dia pun melihat sekeliling, tapi benar-benar sosok kakek ini tidak ada, sama sekali tidak ada. Nah pada momen itu Roni ini benar-benar yakin ini bukan manusia, tapi apa sosok kakek ini jin, tapi jin kok seperti baik sama aku, seperti mau nolong. Jadi Roni ini sudah berpikiran, oh ya sudahlah, aku besok tak pulang aja. Aku tidak mau muncak-muncakan, aku mau pulang aja.
Nah akhirnya Roni ini balik ke tenda, dia buang rokoknya, dia kembali tidur. Singkat cerita, sampai pagi hari tiba tidak ada kendala apapun. Roni ini tidur pulas, dia pun bangun. Nah ketika Roni ini bangun, dilihatnya keluar ini masih sepi, masih senyap. Dan yang membuat aneh pada waktu itu jam 7 pagi, jam tangan si Roni. Akan tetapi nampak langit ini kok gelap, seperti mendung terus-terusan, kok enggak berakhir yo. Jadi benar-benar senyap, enggak ada suara apapun. Nah pada waktu itu pagi-pagi Roni baru merasakan seperti ada hembusan angin gitu loh, tertiup ini di wajahnya. Udah ada angin. Wah berarti Roni ini kan sempat berpikir kalau dia ini berada di satu alam yang berbeda. Akan tetapi pada waktu dia merasakan angin itu, wah enggak, ini alam nyata gitu. Ya sudahlah, aku tak masak. Akhirnya Roni ini masak, dia bikin kopi. Dia masaknya ini mie instan lagi, karena memang bawanya cuma mie instan pada waktu itu menurut penuturan Mas Roni. Setelah ngopi, dia ngerokok, dan tidak begitu lama dia pun kemas-kemas. Dia memutuskan untuk turun pada waktu itu. Jadi Roni ini turun. Nah ketika Roni turun, kondisi langit ini gelap. Angin sudah berembus, akan tetapi tidak terdengar suara apapun, benar-benar senyap. Nah Roni ini agak lari gitu, karena dia cukup takut pada waktu itu. Aku ini sebenarnya di mana toh? Kok tidak ada satu pendaki pun? Ini kan satu hal yang aneh di Merapi. Dia akhirnya lari, turun ini, tapi tidak boleh ditiru ya rencana-rencana kalau turun gunung ini jangan lari. Apapun kondisinya jangan lari, karena itu justru bisa lebih berbahaya gitu loh. Kita bisa jatuh, terperosok ke jurang, tertusuk apa, kita bisa bahaya. Pokoknya jalan aja lah, agak cepat tidak apa-apa tapi jangan lari. Roni pada waktu itu tapi lari. Dia terus berlari sampai pada akhirnya Roni ini tiba di shelter 1 tanpa kendala apapun. Jadi Roni ini benar-benar merasa loh, kok aku udah istirahat sama sekali, aku lari kok seperti barusan dari pasar bubrah, kok udah sampai di shelter 1. Jadi kejadian gaib ini benar-benar aneh rencang-rencang. Kadang kita ya udah bisa untuk dilogika. Begitu juga dengan Mas Roni gitu loh. Sampai di shelter 1, akhirnya Roni ini pun duduk. Dia memutuskan untuk istirahat dulu lah. Lagian udah sampai di shelter 1, udah dekat dengan base camp. Nah akhirnya Roni ini istirahat, dia bakar rokok, dia minum air mineral. Kembali di situ dia ini teringat dengan sosok kakek yang semalam seperti berada di satu mimpinya. Ini sosok kakek siapa ya? Kok seperti kembali mengingatkan aku. Padahal waktu itu Roni ini tahu ayat-ayat yang dibacakan oleh kakek tersebut. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ini Roni sadar betul. Jadi sosok kakek ini seperti mengingatkan Roni, mengembalikan ingatan Roni bahwasanya kamu ini tahu loh kalau ayat tersebut dan kamu itu harus ikhlas kehilangan bapak ibumu, dan kamu juga harus berdagang dengan benar. Uang-uang hasil dagangmu jangan lupa untuk bersedekah. Jangan lupakan pula untuk uang-uang itu ditabung untuk sesuatu yang positif, jangan malah untuk foya-foya. Jadi seperti diingatkan Roni ini, digali lagi ingatannya. Ketika di shelter ini dia teringat semua, dan sampai pada akhirnya Roni pun di situ nangis itu loh, kayak ingat bapak ibunya. Ya Allah, aku jahat banget ya, nggak pernah ke makam bapak ibuku, bener-bener jarang tak bersihin. Keingat bapak ibunya lagi, keingat kebaikan-kebaikan bapaknya, keingat kasih sayang, kebijaksanaan dari ibunya si Roni. Roni ini nangis sampai rokoknya dia ini isep gitu loh sampai habis, dan Roni ini ketiduran. Nah ketika Roni ini bangun, Roni ini kaget karena mendengar suara ini ribut sekali, ramai sekali. Ketika Roni bangun, Roni ini, loh kok banyak orang di sini dan ada beberapa tenda yang didirikan. Nah pada waktu itu dia juga melihat Mas Widi. Loh kok ada Mas Widi? Mas, kok di sini Mas? Nah akhirnya Mas Widi ini menghampiri Roni. Udah Ron, tak jelasin nanti, udah kita ke base camp aja dulu. Yuk semuanya kemas-kemas, semuanya kemas-kemas, kata Mas Widi. Nah akhirnya semua yang ada di situ pun berkemas gitu loh. Nah si Roni ini pun dibawa ke base camp. Sampai di base camp, Roni ini disuruh bersih-bersih. Setelahnya di base camp dijelaskanlah sama Mas Widi bahwasanya Roni ini sudah hilang selama 1 minggu. Kaget di situ Roni, loh aku cuma 1 hari 1 malam, batin si Roni di atas kok bisa 1 minggu. Dijelaskanlah sama Mas Widi. Iya Ron, jadi kamu ini tak hubungi susah banget hatimu, tidak pernah ada salurannya, seperti tidak ada sinyalnya gitu loh. Nah akhirnya waktu aku hubungi kamu sempat masuk itu, tapi salurannya frekuensinya susah gitu, kresek-kresek aja kedengarannya. Itu pas hari keempat loh Ron. Dek, Roni itu loh. Padahal waktu itu aku baru mau ke pasar bubrah itu. Kok udah hari keempat? Ketika Roni merasakan kresek-kresek hatinya itu kan mau ke pasar bubrah ini, kok ini hari keempat.
Mas Widi ini menghubungi dia loh. Lah aku ini mendaki di alam apa? Di alam manusia atau bukan alam manusia? Akan tetapi Roni ini diem aja, ditanya sama Mas Widi, kamu ini sebenarnya bagaimana kronologi kejadiannya? Diceritakan akhirnya semua sama si Roni. Nah Mas Widi ini pun kaget. Nah akhirnya Mas Widi ini pun menyuruh Roni untuk tetap di base camp. Nah setelahnya Mas Widi ini pun memanggil satu anggota dari base camp Solo itu yang agak bisa dikatakan pinter gitulah. Nah untuk meruat si Roni ini. Nah setelahnya Roni ini seperti diruatin dan Roni pun disuruh mandi kembang setelahnya. Jadi dijelaskan oleh Mas Widi bahwasanya kamu ini mendaki yo berarti di alam jin. Jadi tidak cuma kamu aja Ron yang seperti ini, ada beberapa pendaki yang seperti itu. Nah garak-garaknya masuk seperti itu ke alam seperti itu karena apa? Karena mental ini lagi tidak siap ketika mendaki, banyak melamunnya, banyak pikiran, banyak kosong lah pikiran. Itu ya yang kamu bawa ketika mendaki, pikiran kosong atau mental yang belum siap. Nah Roni ini mengakui, dia menceritakan semuanya dan Mas Widi pun mengamini, oh ya benar saja kalau gitu. Nah setelahnya Roni pun mengucapkan terima kasih dengan orang-orang yang ada di base camp sudah direpotkan dia selama seminggu. Dia pun banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Mas Widi sudah sabar nyari sampai seminggu. Nah pada akhirnya Roni ini pamit, Roni ini pulang. Jadi ketika Roni pulang, Roni ini membawa satu semangat baru. Aku harus jadi Roni yang seperti dulu. Aku tak rajin sholat 5 waktu. Aku mau rajin kegiatan-kegiatan bersama warga. Aku tak memperbaiki diri lagi. Aku tak usaha lagi, merintis usaha martabakku lagi. Jadi sudah punya tekad seperti itu Roni. Nah ketika pulang, Roni ini tidak ke rumah. Dia langsung menuju ke makam bapak dan ibunya. Ketika di makam bapak dan ibunya, Roni ini benar-benar bersujud. Dia ini nangis. Dia ini memohon maaf kepada bapak ibunya. Pak, Bu, Roni njaluk ngapura. Roni wis lalai. Roni wis gak iso dibanggakno bapak ibu. Roni njaluk ngapura. Roni janji bare iki Roni arep dadi Roni sing mbiyen. Roni sing seperti pengarepane bapak ibu. Roni sing selalu eling mbek Gusti Allah. Roni sing dadi wong apian. Roni sing koyo mbiyen, Pak Bu. Roni njaluk ngapura. Nah di situ Roni bener-bener nangis, bersujud di makam bapak ibunya, dia memohon maaf. Nah jadi pada waktu itu yang Roni katakan adalah Roni ini meminta maaf kepada bapak ibunya karena dia sudah lalai. Dia ini sudah lupa kepada Tuhannya. Dia sudah tidak bisa dibanggakan. Dan pada waktu itu Roni juga berjanji kepada bapak ibunya di makam itu. Kalau dia ini akan menjadi Roni yang seperti dulu. Seperti yang diharapkan oleh bapak ibu. Nah setelahnya Roni ini pun pulang. Dia tidak langsung ke rumah. Dia langsung menuju ke rumahnya Daus. Ketika sampai di rumah Daus, Roni ini pun memeluk sahabatnya, dia memohon maaf sambil menangis. Nah pada waktu itu Daus juga ikut nangis. Alhamdulillah Ron, kamu masih diberi kesadaran oleh Gusti Allah, masih diberi hidayah oleh Gusti Pangeran. Kamu kembali lagi temanku ini yang benar-benar Roni yang tak kenal ini. Sorot matamu sudah berbeda. Kamu Roni yang dulu, bukan Roni yang kemarin. Roni ini menangis. Jadi Roni ini minta maaf sama si Daus. Jadi dia sudah jahat, dia ini sudah nuduh-nuduh Daus, padahal Daus ini yang membesarkan dia, membuat dia sukses di usaha martabak, kok malah dia jahat. Dan Daus di situ benar-benar memaafkan dengan sangat ikhlas, dan Daus juga siap untuk membantu lagi. Ayo kamu bangkit martabakmu, ayo kita benerin lagi bareng-bareng, tak bantu aku. Nah, pada waktu itu Roni benar-benar sangat berterima kasih kepada Daus. Dia benar-benar memeluk sahabatnya, dia sangat terharu. Setelahnya Roni ini pun pamit pulang. Nah ketika pulang, singkat cerita beberapa hari itu Roni ini mulai mau merintis lagi usaha martabaknya. Jadi pada waktu itu dia mendapatkan pinjaman modal lagi dari Daus gitu loh. Nah pada waktu itu Daus juga bilang, udah kalau ada uang baru dikembaliin, nek ndak ada ya ndak apa-apa, udah pakai aja. Jadi benar-benar Daus ini adalah seperti sahabat sejati bagi Roni. Nah pada waktu itu di rumah Roni ini sedang mempersiapkan bahan baku gitu loh, udah mulai mau siap jualan lagi. Nah pada waktu itu Roni kehabisan rokok. Roni ini menuju satu warung untuk beli rokok. Nah ketika sampai di warung, Roni ini kembali berpapasan lagi dengan Ustadz Abu pada waktu itu. Nah akhirnya Roni pun sungkem dengan Ustadz Abu, dan Ustadz Abu ini diajak duduk ngopi di warung tersebut karena kebetulan warung itu juga menyediakan kopi seduh.
Di situ diajak duduk kan Ustadz Abu. Roni ini pun memohon maaf atas kelalaiannya selama ini. Diceritakan semua kronologi membuat Roni ini benar-benar bangkrut. Ustadz Abu ini cuma berucap, subhanallah Mas Roni, Gusti Allah itu selalu sayang terhadap umatnya, Mas Roni. Jadi apa yang Mas Roni ceritakan, Mas Roni kok bisa sampai ke dukun, Mas? Ini kan naudzubillah, Mas Roni. Ini sesuatu yang benar-benar keliru, Mas, salah. Dukun ini justru memanfaatkan Mas Roni. Ketika Mas Roni ke sana, Mas Roni ini bilang kalau usahanya seperti ditutup. Nah, dukun ini punya kesempatan. Jadi mewujudkan apa yang ada dalam pikiran Mas Roni. Seolah-olah usaha Mas Roni benar-benar ditutup oleh orang, dan itulah kesempatan dukun untuk menjual sesajen, untuk menjual mantra-mantra dan ritual-ritual bayar mahal. Dan sosok yang Mas Roni lihat di gerai Mas Roni yang besar ini, tinggi besar seperti gendruwo itu, yang kata dukun ini nutup, itu ya kiriman dari dukun itu sendiri yang bersekutu untuk mewujudkan apa yang Mas Roni ini pikirkan. Nah, Roni ini loh kok masuk akal yuk. Roni ini diem aja, merasa malu terhadap dirinya sendiri. Setelahnya Pak Ustadz Abu ini bilang, ya sudah Mas Roni ngopi dulu santai. Ngopi. Nah setelahnya Ustadz Abu ini bilang, ya sudah Mas Roni, kalau ada waktu mulai lagi ke masjid ya Mas. Sholat 5 waktu, kita kumpul-kumpul, seneng-seneng kayak dulu. Berkumpul, ngobrol-ngobrol di majelis. Nanti kita juga mengadakan acara-acara di kampung kita seperti dulu itu loh Mas. Nggih Pak, nggih. Jadi di situ Roni ini benar-benar seperti menemukan kembali jati diri Roni. Finalnya ketika ketemu dengan Ustadz Abu. Padahal Roni ini sempat mengecek Ustadz Abu gitu loh. Tapi ternyata kok Ustadz Abu ini orang yang bijak. Nah pada waktu itu Roni pun akhirnya bilang sama Ustadz Abu, Ustadz, kalau kapan-kapan saya main ke rumah Ustadz boleh Ustadz. Saya pengen main ke sana, pengen lebih belajar agama. Oh monggo silahkan, kita nanti belajar bareng-bareng di rumah saya. Mungkin matur suwun. Nah sampai pada akhirnya Roni pun pada suatu hari ke rumahnya Ustadz Abu bareng sama si Daus di situ. Nah ketika sampai di rumahnya Ustadz Abu, Roni ini benar-benar merasa malu. Roni ini sempat menghakimi kalau Ustadz Abu adalah Ustadz yang doyan dengan amplop gitu loh. Ustadz yang cuma nyari amplop, Ustadz kampung gitu. Ternyata penilaian Roni ini salah besar. Ustadz Abu ternyata adalah seorang pengusaha yang sangat kaya raya. Jadi usahanya ini benar-benar besar, bergerak di bidang seperti pengiriman barang. Karyawannya ini sangat banyak sekali dan rumahnya ini sangat besar. Disitulah Roni ini kaget loh. Ternyata Ustadz Abu nih, ya aku nggak tahu, aku juga bukan warga sini kata Daus kan. Jadi Roni ini merasa malu. Dipersilakan masuk oleh Ustadz Abu. Nah diceritakanlah oleh Ustadz Abu. Jadi Roni ini benar-benar melihat di dalamnya ini, loh ternyata Ustadz Abu ini adalah seorang intelektual. Di situ ada foto-fotonya, ini bersalaman dengan presiden, bersalaman dengan orang-orang besar, dan dia adalah dosen di salah satu universitas yang ada di Jogja. Jadi semua anggapan penilaian Roni terhadap beliau ini salah besar. Dia adalah intelektual, dia adalah pengusaha yang kaya raya, tapi dia ada orang yang rendah hati. Dia tidak pernah menginginkan dunia, hidup dengan sangat sederhana. Dia tetap berbaur dengan masyarakat. Nah, pada momen itu Ustadz Abu ini hanya berpesan kepada Roni, Mas, sering-sering berkumpul dengan warga. Kalau ada apa-apa yang nolong nanti kan warga, tetangga dekat dulu, Mas, bukan saudara jauh. Nggih Mas Roni. Terus sering-sering lah ke majelis, ke musola, kita bertukar pikiran, kita bercerita tentang kehidupan. Oh nggih Pak Ustadz. Jadi Roni ini cuma diem aja, dia merasa benar-benar malu. Nah, sampai pada akhirnya hari-hari berikutnya Roni ini benar-benar sudah merasakan kehidupan yang ayem, tentrem gitu. Dia mulai jualan lagi, walaupun tidak sesukses dulu, akan tetapi usahanya ini cukup berkembang. Nah, pada waktu itu dalam jangka 1 tahun Roni sudah bisa mengembalikan pinjaman modalnya yang dipinjamkan oleh Daus. Nah, pada waktu itu Roni pun mulai jatuh cinta terhadap satu perempuan, di mana perempuan ini adalah anak dari Ustadz Abu. Nah, pada waktu itu mereka mulai dekat dan Ustadz Abu ini pun tidak keberatan. Justru malah kalau kalian mau berpacaran segeralah menikah.
Lagian anak bapak ini sudah mau lulus kuliahnya, sudah skripsi, nak Roni sudah bekerja, silahkan kalian menikah saja, tidak apa-apa. Sampai pada akhirnya pernikahan pun digelar, dan berjalannya waktu sampai tahun 2023 ini Mas Roni ini masih menjalani bisnis sebagai pengusaha martabak yang cukup berkembang di Yogyakarta. Istrinya adalah dosen, salah satu dosen di salah satu universitas yang ada di Jogja, meneruskan langkah dari bapaknya tersebut. Dan Roni ini sempat mau dipinjamin modal sama bapaknya, sama bapak mertuanya, akan tetapi Roni menolak. Dia berusaha untuk tetap berkembang dengan caranya sendiri, dan Pak Ustadz Abu pun merasa bahagia. Jadi begitulah menurut penuturan Mas Roni. Jadi cerita yang benar-benar sangat luar biasa yang dikirim oleh Mas Roni ini. Jadi yang awalnya Mas Roni ini benar-benar keluarga sederhana, dia sampai sukses, dia sampai jatuh dan mengalami satu kejadian yang luar biasa. Dan entah di pasar Bubrah ini siapa yang menemui Mas Roni ini. Jadi mungkin rencang-rencang ini punya asumsi sosok kakek misterius ini siapa, wallahu alam ya Dam. Jadi tidak ada yang tahu, entah ini jin yang baik, entah ini sosok malaikat, wallahu alam, semuanya tidak tahu. Karena hidayah yang didapat oleh manusia ini dengan jalannya masing-masing ya Dam. Terserah Gusti Allah ya, hak prerogatif Tuhan. Allah ini maha besar, Allah ini maha kaya, maha segalanya, maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, maha penolong, maha pelindung. Semua apapun yang Gusti Allah ini kehendaki, semuanya ini mungkin. Jadi kisah yang sangat luar biasa yang dikirimkan oleh Mas Roni ini. Terima kasih Mas Roni sudah mengirimkan cerita ini. Semoga rencang-rencang semua bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah Mas Roni ini alami. Dari mulai kisah pengalaman hidupnya, dan pengalaman ketika dia mendaki. Jadi benar-benar sangat luar biasa. Dan terima kasih sekali lagi Mas Roni. Dan saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam penyampaian saya. Dan saya Sumarga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.